Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, siang ini kita bisa melanjutkan ngaji rutin kita, kitab Tafsir Al-Ibris yang disusun oleh Kiai Haji Bisri Mustafa. Mari kita dengarkan dulu tilawah yang akan disampaikan oleh Mas Aziz. Surat Abasa. Hari ini kita nyampe ayat ke-16 ya, agar keberkahannya sempurna, tilawahnya mulai awal Mas ya. Abasa wa tawalla. Monggo kita simak bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telaah satu persatu. Terakhir kita sudah membahas sampai ayat 16, cerita tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awal-awalnya itu pingin percepatan. Nabi Muhammad mendahulukan menyasar para bangsawan. Harapannya kalau pimpinannya kena, nanti anak buahnya ngikut. Ya, gampangan nih ngoten. Ibaratnya kalau Pak Rektornya sudah instruksi, nanti semua jajarannya itu apa kata pimpinan. Enak kan, cepet. Gitu. Tapi Allah lain kebijakannya. Justru dakwah Nabi Muhammad itu mulai dari bawah. Ketika Nabi Muhammad mengutamakan dakwah ke level atas malah ditegur, abasa wa tawalla. Nabi Muhammad sampean kok mementingkan kalangan elit, ketika ada rakyat jelata mau konsultasi bab agama, abasa wa tawalla, sampean berpaling. Itu teguran Allah itu. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang ayat ke-17, sama simak halaman 2208. Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Kutila dan laknati sapa se al insanu menungso kafir. Ma utawi apa iku akfaro ngufuraken yoma hu ing ingsan. Ayat ini susunannya unik ya. Kalau kita kaji belajar bahasa Arab ada kutila. Kutila itu maknanya dibunuh. Tapi Kiai Bisri Mustafa memaknainya apa itu? Dan laknat.
dan laknat. Bukan dibunuh tapi dilaknat. Orang-orang kafir itu dilaknat Allah, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Mengapa kok dilaknat? Ma akfarohu. Ma ini ma tergolong ajabiyah. Ma yang menunjukkan arti keheranan. Heran, kok ada orang tidak mengakui kekuasaan dan keesaan Allah, malah menjadikan patung sebagai sesembahan. Kan aneh ini. Orang itu punya akal, punya kemampuan lebih, kok malah tunduk nyembah pada batu. Lah kan aneh ini. Ma'akfaro, apa gerangan yang membuat mereka itu kufur, terhalang untuk menyembah Allah? Ini namanya ma'ajabiyah. Nah. Min ayyi syai'in, apakah mereka tidak melihat? Min ayyi syai'in, saking endi perkara, khalaqa nyipta hu ing menungso, khalaqa nyipta sapa Allah hu ing menungso. Coba kalau mau meneliti, kalau mau berpikir, dari apa mereka itu diciptakan Allah? Min nutfatin, dijawab sendiri oleh Allah, dari nutfah. Siapa lihat itu? Cara jawabannya nutfah itu apa? Itu saya lihat. Nutfah. Min nutfatin saking kama, saking komo utawa mani. Manusia kalau mau berpikir akan tahu ternyata diciptakan dari barang yang tidak berguna atau dianggap tidak berguna. Bahkan kena kotoran saja, baju kalau kena kama, kalau kena air mani harus dicuci. Tidak mau itu, risih. Ya, risih. Dipakai sholat apalagi, dipakai ngantor, wah risih. Tidak nyaman. Meskipun sudah kering, tetap tidak nyaman. Barang yang menempel di baju, dipakai kegiatan sehari-hari tidak nyaman, itulah asal usulnya manusia. Lagi itu kok tidak mau menyembah pada Sang Pencipta, lalu sombong, aku tidak mau Tuhanku diberitahu oleh Muhammad, aku tak mencari Tuhan sendiri. Akhirnya ketemu Tuhan namanya Lata, Uzza, Hubal, dan macam-macam. Ada 360 berhala dengan nama yang berbeda-beda itu di sekitar Ka'bah. Ada satu yang ditaruh di Taif namanya Lata itu. Aku tidak mau Tuhan yang dikatakan Muhammad itu, aku ingin Tuhan sendiri. Sumbungi. Kamu itu diciptakan dari apa sih? Khalaqa nyiptaaken sapa Allah hu ingsan, faqaddara mongko nakdir sapa Allah hu ing menungso. Allah yang nakdir. Nakdir itu menentukan banyak hal. Saya berpengalaman punya 3 anak. Ya ini baru percaya takdir ya. Ya pembuktiannya salah satunya ketika punya anak itu hamil sekian bulan, diprediksi tanggal lahirnya sekian. Ya meleset semua. Kita tidak tahu. Allah yang nakdir. Allah yang menentukan lahirnya kapan, jam berapa, di mana,
posisinya bagaimana, laki-laki apa perempuan, itu takdir. Hal-hal yang rinci sekali itu takdir Allah. Apalagi yang besar ya. Indonesia nanti dipimpin siapa, kiamatnya tahun berapa, Indonesia nanti mencapai bonus demografinya ya, hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan besar dan melibatkan banyak orang itu juga takdir. Yang kecil-kecil kayak pengalaman pribadi kita itu juga takdir. Faqaddara. Pertanyaannya kembali, apakah mungkin itu diatur oleh batu-batuan yang disembah? Ya jauh sekali. Tidak bisa. Betapa detail Allah mengatur itu. Kelahirannya sekian jam sekian di sini. Bahkan detiknya sudah ditentukan Allah. Makanya dipertanyakan, ma akfar, apa yang melatar belakangi kamu itu kok tidak mau diajari Tuhanmu itu Allah, bukan patung, bukan Lata, bukan Uzza, tapi Allah. Summa sabila mongko nuli ing dalan yasaro anggampangake sapa Allah. Coba kita sambil belajar pego ya. Pego itu bahasa Jawa tapi tulisannya Arab. Ini menarik ini. Ini kalau mau dikaji jadi ilmu tersendiri. Summa sabila mongko nuli ing dalan yasaro anggampangake sapa Allah hu ing sabil. Nah ini mendahulukan objek daripada predikat. Sabil ini kan objek. Ya. Kemudian Allah memudahkan jalan. Artinya sabil ini jalan. Konteksnya apa? Jalan keluarnya jabang bayi. Kalau diurut ya, menurut fatin khalaqahu faqadara. Allah menciptakan dari sperma, lalu diciptakan dalam rahim, kemudian dibentuk, ditentukan kapan lahirnya, di mana, jam berapa, lalu Allah memudahkan jalannya. Bagaimana? Yes, mohon maaf ya, sesempit itu kok bisa dilalui manusia gitu loh. Kok bisa gitu? Nah itu ya. Akibat jalan yang sempit lalu dilalui manusia, maka terjadi namanya kontraksi. Kontraksi menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit menimbulkan banyak yang trauma. Akhirnya muncul teknik baru namanya operasi sesar. Nah, itu kan ilmu berkembang. Quran sudah mengisyaratkan summa sabila yasaro. Dulu tidak ada sesar, meskipun sempit, tapi buktinya manusia bermiliar-miliar melalui tahapan yang itu. Nah, ayat ini ayat ajaib. Ayat ini saya dulu dikasih doa sama guru saya, kalau istrimu hamil ya sudah tua, usia 7 bulan, 8 bulan, mendekati 9 bulan, baca ayat ini. Summa sabila yassarah, summa sabila yassarah. Ya, sahabat yang akan menjadi bapak ya. Iki sudah jadi bapak ini. Ini bisa dimbah ini. Sudah jadi mbah ya bayi. Belum. Ini saya dulu dijazai kiai saya. Summa sabila yasarah. Ya, karena ayatnya itu konteksnya itu ya jalan keluarnya janin. Summa sabila yasarah. Dibaca sambil ya diusap. Jabang bayinya diusap.
Itu keajaiban Allah, keajaiban penciptaan manusia yang oleh Allah diabadikan dalam Quran. Kamu kok tidak mau, wahai orang kafir, nurut diajari Tuhanmu ini loh yang menciptakan kamu dari air sperma, lalu dibentuk, dimodif ya. Ya dibentuk, dicitak, diproduksi, dimanufaktur kalau bahasanya Pak Takwanur itu. Dimanufaktur di dalam rahim, lalu dikeluarkan lewat jalan as-sabila itu. Summa sabila yasar. Singkat cerita setelah keluar, summa amata. Mongko nuli mateni sapa Allah taala hu ing menungso. Lah ini langsung dikasih ending. Kamu sekalian umat manusia setelah keluar melalui jalan itu kamu hidup di dunia summa amata, lalu pada ujungnya kamu akan dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba amati itu, amati ya. Siapa yang bisa menghindar dari kematian? Tidak ada. Makanya jangan sombong-sombong. Ayat 17, 18, 19, 20, 21 ini menggambarkan siklus kehidupan. Fa'akbaro mongko ngubur sapa Allah hu ing menungso, mati terus diapakan? Ya sudah, dikubur. Selesai, tamat, tinggal riwayat, tinggal cerita. Tapi setelah dikubur apakah cerita itu ending? Belum, ada kelanjutannya. Summa idza syaa mongko nalikane ngersakaken sapa Allah angsyarah mongko nangekaken sapa Allah hu ing menungso. Allah akan membangkitkan lagi besok di hari kiamat ya. Setelah sangkakala pertama semua dunia hancur, semua makhluk yang bernyawa mati, termasuk malaikat juga mati, jin mati, syaitan mati, iblis mati juga, apalagi semut, gajah. Ya udah itu selesai. Lalu ditiup sangkakala kedua, Allah membangkitkan semuanya. Kalla lamma yakdima amara. Kalla temenan, kalla ini awas tuh yo, hati-hati, perhatikan. Achtung kalau bahasa Jermannya itu warning. Kalla warning. Kalian sudah tak peringatkan loh ya. Kalian dalam tahapan hidup, sebentar lagi summa amatahu. Kalau sudah amatahu fa'akbarohu, tak peringatkan loh ya, kala ya, waspadalah. Kala temenan lama yakdi durung nekani sapa menungso ma ing barang amaro kang perintahake sapa Allah hu ing ma. Allah belum memutuskan endingnya kalian itu di mana. Alam kubur itu belum ending. Enak saja kalau ending. Alam kubur dianggap ending enak. Orang yang dolim ketika mati selesai, mereka menikmati kedoliman, menikmati kekuasaan, menikmati kekayaan. Begitu mati kalau selesai enak. Sementara yang didolimi, sementara yang ditindas selama hidupnya merasakan ketidakenaan,
ketika mati, kapan dia dapat giliran merasakan enak? Belum selesai. Lamma yakdima amaro, Allah belum menyelesaikan putusannya. Kapan putusannya? Ya, antara surga dan neraka. Lah ini harus kita jadikan bahan renungan. Ayat-ayat, berapa ayat ini ya? Ini kalau kita baca ulang-ulang, oh iya ya, Masya Allah. Dulu ketika saya belum lahir, saya tidak ada apa-apanya. Jangankan nama, rencana saja lo udah ada. Orang tua kita itu loh. Orang tua saya itu merencanakan punya anak namanya Aris Karomi, itu enggak ada rencana dulu. Sebelum menikah enggak ada. Ya baru ketika muncul lahir rundingan, ini enaknya dinamai siapa ya? Oh, Takwa Nur saja biar bertakwa dan bercahaya. Dikasih nama Musonib saja, nanti biar kreatif ngarang kitab. Baru ada rencana. Kalau diangen-angen, iya ya, dulu kita itu tidak ada wujudnya, bahkan tidak ada namanya, bahkan tidak ada planningnya. Tahu-tahu menyunggul, apa mencunggul itu, muncul di dunia. Tiba-tiba, lah gitu kok sombong, gitu kok dolim, gitu kok mentang-mentang. Alah, tidak pantas sama sekali. Asalnya tidak ada, lalu diadakan dari barang yang hina, lalu dilewatkan jalan yang sempit, lalu setelah itu mati. Ya, kita sekarang belum mati, dikasih kesempatan untuk berbuat sesuatu, untuk menunjukkan eksistensi kita di hadapan Allah, bahwa kita itu layak mendapatkan rahmat Allah. Lakukan. Kita layak menjadi hamba Allah yang baik, laksanakan. Kita masih di sini, diberi kesadaran. Sebentar lagi summa amata, kita akan di off oleh Allah. Kalau sudah di off, ditimbun. Ya kalau ditimbun selesai itu enak. Wong kita ditimbun itu untuk dibangkitkan lagi lalu diadili. Maka berikutnya ayat lanjutan, fal yang dur moko ningalono. Ningali itu apa? Melihat ya. Sopo al insanu menungso ila to'amih marang panganane menungso. Lihat itu, kamu itu makan dari apa? Makananmu berupa beras, biji-bijian, berupa buah, macam-macam buah. Ada yang merah, hijau, hitam. Iya, buah hitam ono ya. Buah hitam. Manggis lah hitam, kulite. Ada yang macam-macam, lorek juga ada. Anggur hitam juga ada. Macam-macam. Itu oleh Al-Qur'an, oleh Allah lewat Quran, kita disuruh ngamati. Kalau mau mengamati itu akan jadi ilmu. Anna setuhune ingsun iku sobabna ngesokaken ingsun almaa ing banyu, soba kelawan ngesokaken temen. Nah, coba kita amati hujan itu ya. Sebenarnya hujan itu kan sekaligus tuh kurotok gitu kan. Tapi karena ada hambatan berupa udara, lalu bergesakan, terjadilah serpihan-serpihan air. Coba andaikan itu punya kerapatan dan kepadatan yang tidak bisa dipecah oleh udara. Ya. Misalkan berupa batu, ya alangkah sakitnya. Tapi Allah mengendaki air itu bisa dipecah oleh udara. Jadinya kita nikmati. Anak-anak kecil bisa mainan, ya. Atap-atap rumah kita tidak bahaya.
payung-payung kita tidak jebol. Lalu air itu summa sakokna, mongko nuli mecah ingsun al ardo ing bumi sakon kelawan pecah temen. Dengan air kemudian menumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian itu kemudian memecah tanah, kadang-kadang memecah batu. Heran ya, lihat di tepi jalan itu loh, kalau pohonnya tua, akarnya kemana-mana, itu paving rusak, cor tepi jalan itu rusak, bahkan beton-beton itu rusak, begitu kuat. Makanya Al-Quran mengatakan syakok nal ardo sakon. Sakon itu dengan pecah sungguh. Fa'ambatna mongko nukulaken kita via ing dalam bumi haban ing biji-bijian, wa inaban lan anggur, wa qodban lan rambatan, wa zaitunan lan zait minyak. Zaitun itu minyak. Ternyata zaitun itu menjadi nama sebuah spesies tanaman, buah zaitun. Padahal maknanya itu minyak. Kalau di kita ada minyak sawit, minyak kelapa, minyak polo, minyak seri, minyak wijen, macam-macam. Di Arab hanya ada zaitun. Wa nakhlan lan kurma, wa hadaika lan pira-pira kebonan, gulban kang rempek rindang, wa fakihatan lan woh-wohan, wa abba lan rambatan. Aban itu rambatan, kotban juga rambatan. Maknanya sama. Bedanya apa? Kalau aban ternyata rambatan atau tumbuhan untuk ternak. Kalau kotban itu rambatan tumbuhan untuk manusia. Sama-sama tanaman yang tumbuh liar, tapi yang satu bisa untuk sayur, yang lain tidak bisa untuk sayur, tapi bisa dimakan hewan. Nah itu aban namanya. Mataan krono paring enak-enak lakum maring sira kabeh wal an'amikum lan marang pira-pira raja kaya sira kabeh. Coba amati itu, akan jadi disiplin ilmu tersendiri. Itu inspirasinya dari sini nih. Inab, kotban, zaitun, nakhlan, ya. Allah sudah mengajari kita untuk mengklasifikasi tumbuhan. Ayat yang lain ada klasifikasi hewan. Lah kita aja yang tidak menindaklanjuti ini, maka ilmu-ilmu itu jadi orang luar yang memulai. Sebenarnya kita, ya ilmuwan-ilmuwan kita juga sudah memulainya. Alhamdulillah. Ini bahan untuk renungan kita. Semoga kita makin kaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita makin punya bahan untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala lewat pengamatan terhadap makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.